Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan yang baru dan pengharapan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Renungan kali ini adalah tentang kerajaan Allah. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Kami mengucap syukur ya Bapa buat kasih setia dan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Betapa kami merasakan penyertaan-Mu, terutama pada saat-saat tersulit dalam hidup kami. Betapa nyatanya Engkau sebagai Gembala Agung yang memimpin kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami ya Bapa, sebab kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, Kisah Para Rasul 1 ayat 3 berkata, "Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah." Dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, dikatakan bahwa selama 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan segera terangkat ke sorga dan meninggalkan murid-muridnya secara fisik. Jadi dalam sisa waktu yang ia miliki di bumi, apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus pastilah merupakan hal-hal yang paling penting. Dan hal itu adalah tentang kerajaan Allah. Apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukanlah suatu agama. Kerajaan Allah adalah sistem pemerintahan Allah sebagai raja atas suatu wilayah kekuasaan, mempengaruhi wilayah kekuasaan itu dengan kehendaknya, tujuannya, dan maksudnya, serta menghasilkan suatu budaya dan standar moral bagi para warga negaranya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah bukanlah bersifat fisik, namun rohani. Mari kita baca ayatnya dalam Yohanes 18 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Dan kita baca juga dalam Roma 14 ayat 17. "Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus." Seorang yang disebut raja pastilah memiliki kekuasaan atas sesuatu. Tidak ada raja yang bisa memiliki kekuasaan kecuali ia bisa mengklaim kepemilikan atas wilayah kekuasaan. Kerajaan Allah adalah sorga, dan bumi adalah perluasan wilayah kerajaan Allah ada di antara orang-orang percaya. Mari kita baca ayatnya dalam Lukas 17 ayat 20-21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Dalam bahasa yang sederhana, kerajaan Allah adalah sorga sebagai markas pusat, dan bumi adalah koloni sorga.
Koloni artinya adalah sekumpulan orang yang bermukim di tempat yang merupakan daerah asing. Kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah koloni kerajaan Allah di bumi ini. Kita adalah warga negara kerajaan Allah di sorga, tetapi saat ini kita tinggal di bumi. Akan tetapi, bumi bukanlah tempat tinggal kita untuk selamanya. Suatu saat, kita akan kembali ke tempat dari mana kita berasal, yaitu sorga. Apa yang harus kita lakukan di bumi adalah mewakili budaya sorga di bumi dan membawa otoritas dari Raja kita, yaitu Allah Bapa. Hal ini membuat suatu perbedaan dalam cara kita bertingkah laku. Kita harus menggambarkan negara yang kita wakili dengan tepat, karena ketika orang-orang melihat kita, mereka akan melihat seperti apakah raja dan kerajaan yang kita wakili. Sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak boleh menggunakan kata-kata kotor seperti yang digunakan oleh orang duniawi, atau bergosip, atau berbohong, karena itu bukanlah budaya sorga. Sebagai suatu kerajaan, kerajaan Allah juga memiliki konstitusi atau kumpulan peraturan negara. Konstitusi itu adalah Alkitab. Kita bisa belajar tentang hukum-hukum kerajaan Allah di dalam Alkitab. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan hari ini tentang kerajaan Allah. Semoga dapat menambah pengetahuan kita akan rahasia firman Allah. Sekarang mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu dari kekekalan sampai kekekalan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami status warga negara kerajaan sorga lewat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mengingat firman-Mu hari ini bahwa kami mewakili Engkau dan kerajaan-Mu di bumi ini, sehingga kami akan bertingkah laku sesuai dengan kewarganegaraan kami dan tidak mempermalukan Engkau. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu. Bapa, sebentar kami akan melakukan aktivitas harian kami. Biarlah firman-firman-Mu yang telah kami dengar selama ini boleh bertumbuh dari benih menjadi pohon yang menghasilkan buah, sehingga apa yang kami katakan dan kami lakukan dapat memberikan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami mau berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Indonesia ya Bapa, topanglah Indonesia keluar dari keterpurukan menuju pemulihan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.